Baik dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mu Fitra Nandawe dengan NIM 211030 dari kelas A pembuatan aplikasi konsentrasi. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pemahaman saya mengenai skrip dari judul aplikasi yang saya buat yang berjudul Pemesanan Lapangan Futsal Berbasis Web. Berikut ini adalah tampilan dari website saya. Lalu saya akan masuk ke tampilan dari codingan saya yang ada di Visual Studio Code. Berikut ini adalah tampilan dari codingan saya yang ada di Visual Studio Code. Saya akan menjelaskan kerangka konsep dari aplikasi saya karena saya memakai framework di mana di bagian modelnya terdapat 5 menu, yaitu yang pertama arena, di mana dalam script arena di sini bisa dilihat saya membuatkan sebuah function atau menunya, di mana dalam public function menunya ini gunanya untuk membuatkan fungsi di bagian ini inaktif pada pada saat kita melakukan proses pembayaran. Selanjutnya di bagian script booking. Nah, di booking ini saya membuatkan sebuah fungsi yaitu public function, di mana di dalam ini dia memanggil fungsi input, di mana dia memanggil on process, sukses, dan batal. Di bagian ini public class, user class, di mana di kelas ini dia merupakan nama kelas dari user arena. Public function arena, di mana di sini nama kelasnya adalah kelas arena. Di sini tadi ini kelas user. Kita bisa lihat, saya akan tampilkan di aplikasi saya, membuka di aplikasi saya, login dulu. Nah, bisa dilihat di sini dipanggilkan dibuatkan fungsi user, dibuatkan sebuah fungsi di usernya, dibuatkan fungsi di user class, arena class, dan public function get satu. Get ini dia untuk mengambil datanya, dia mengambil data dari atribut dan inputnya ada di bawah. Dia untuk menampilkan, misalnya kalau kita melakukan pembayaran maka akan muncul seperti ini. Misalnya ada pilihan proses, sukses, dan batal. Selanjutnya saya akan masuk ke aplikasinya lagi, saya akan menampilkan. Misalnya kita melakukan pembayaran di arena. Kita melakukan pembayaran booking. Nah, akan ada pilihan seperti ini. Sukses, seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skripnya di bagian view atau review. Bagian review. Ini adalah skripnya di bagian review. Bisa dilihat di bagian review, saya membuatkan semacam fitur yang ada di tampilan aplikasi saya, yaitu untuk bagian arena, di bagian booking, di bagian permission, rules, di bagian user atau admin juga ada. Setelah itu, berikutnya saya akan menjelaskan script di bagian routes atau URL-nya, web PHP. Nah, bisa dilihat di dalam script dari rootkit PHP, gunanya dari rootkit PHP di script saya ini ini rootkit PHP gunanya dia untuk memanggil datanya. Nah, dalam datanya dia ini memanggil script dari booking index. Untuk booking index, saya tampilkan, dulu. Nah, dia memanggil dalamnya di sini.
Dari fungsi dari return date ini dia memanggil datanya di booking. Adapun ini kelasnya, ini adalah bagian dari nama kelas dari booking controller. Jadi booking controller itu nama kelasnya. Berikutnya di sini route force. Fungsi dari route force ini sendiri, dia gunanya itu untuk mempost atau mengupload sebuah sesuatu di bagian booking. Contohnya, contohnya seperti ini. Contohnya bila kita ingin mengupload sesuatu, bagian sini lalu kita menguploadnya. Nah, fungsi dari route force itu gunanya untuk mempost sebuah sebuah foto atau tampilan. Selanjutnya di bagian route gate. Nah, sama seperti tadi, di bagian route gate ini gunanya dia untuk memanggil data dari halaman dashboard atau atau halaman utama dari aplikasi saya. Dan bagian bagian kelasnya ini adalah merupakan nama kelas dari controller admin atau user. Root delete. Nah, fungsi dari root delete itu misalnya kalau kita mau menghapus sebuah sesuatu. Nah, kita menghapusnya mengenai dengan memasangkan fungsi root delete di dalamnya. Lalu berikutnya root root gate booking sukses. Nah, di dalam root gate itu kan dia itu gunanya untuk memanggil sebuah data atau memanggil datanya di dalamnya. Nah, jika kita ingin memanggil datanya di dalamnya, itu dipanggil di booking sukses. Nah, pada saat kita melakukan booking, dia itu berhasil. Kita coba, kita coba kita jalankan. Misalnya saya mau membooking ini, nomor 81, saya booking. Nah, maka dia akan sukses. Jadi skripnya itu kita bisa lihat di sini, bagian root gate. Nah, dia tuh akan panggil datanya nih, supaya kalau misalnya kita lakukan pembayaran dia itu berhasil. Jadi dia dipanggil datanya di dalam situ. Tadi. Nah, berikutnya bagian road tresor. Nah, bagian road tresor ini dia ini untuk menampilkan sebuah tampilan dari function. Skripnya bisa dilihat, akan memperlihatkan skripnya, akan memperlihatkan tampilan dari skrip itu. Nah, skripnya itu ini, user-usernya ada dalamnya. Coba dengan lagi. Jadi di dalam Laravel framework yang saya buat mengenai aplikasi pemesanan lapangan futsal ini terdapat tiga terdapat tiga kerangka yang saling terhubung. Yaitu yang pertama ada modelnya, ada ketiga itu, yang ketiga itu ada resource atau view-nya, yaitu tampilan fitur itu menunya. Yang ketiga itu ada di bagian routes-nya atau URL-nya. Nah, di dalam URL-nya ini dia dibuat dalam URL-nya ini masing-masing dia dibuatkan sebuah fungsi yang gunanya untuk memanggil data atau fungsi dari script atau tampilan aplikasi yang saya buat. Nah, sekian penjelasan singkat saya.
mengenai pemahaman aplikasi yang saya buat yang berjudul Pemesanan Lapangan Futsal berbasis web. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.